Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak sekalian kelas 9, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 yang masih belum selesai. Ya, anak sekalian, selamat, kalian sudah naik ke kelas 9. Dan sebentar lagi, tidak lama lagi ya, kurang lebih 10 bulan lagi kalian akan lulus dari SMP dan menuju ke SMA. Oleh karena itu, yuk lebih serius ya, lebih fokus ya, agar nanti kalian bisa mendapatkan ilmu yang banyak, yang bermanfaat, dan juga tentu akan mendapatkan nilai-nilai yang bagus yang tertera di dalam ijazah kalian. Oke, di bab yang pertama ini, di pertemuan yang pertama, kita akan bahas tentang apa anak sekalian? Yuk kita lihat. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan kiriman video yang terbaru dari Bapak melalui PPKN Studio. Ikuti dan tonton sampai habis. Oke, jadi anak sekalian, di bab yang pertama ini kita akan membicarakan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di pertemuan yang pertama kita akan membicarakan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa atau dari waktu ke waktu. Yang antara lain nanti dibagi menjadi masa awal kemerdekaan yang sudah Bapak bahas di video sebelumnya, lalu kemudian di masa Orde Lama yang sekarang ini nanti akan kita bahas ya, masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966, lalu kemudian masa Orde Baru 1966 sampai 1998, dan masa Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Nah, tanpa berlama-lama, ayo ikuti materi yang berikut ini. Nah, inilah anak sekalian masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Masa ini anak sekalian sering kali disebut dengan periode demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada seorang pemimpin negara. Pemimpin negara pada saat itu adalah Insinyur Soekarno. Jadi anak sekalian, pada masa itu Insinyur Soekarno merupakan boleh dikata sebagai pemimpin tunggal. Kenapa demikian? Ini ada sejarahnya, bukan serta-merta kemudian Insinyur Soekarno atau Presiden Soekarno menjadi diktator ya. Kalau kalian belajar sejarah Indonesia, sejarah perjuangan, atau belajar di kelas-kelas sebelumnya, bahwa pada masa setelah pemilu tahun 1955, yang salah satunya adalah memilih badan bernama Konstituante. Konstituante ini adalah badan yang ditugaskan untuk membuat konstitusi atau undang-undang dasar. Namun selama tahun 1955 sampai 1959, Konstituante ini tidak berhasil membuat konstitusi atau undang-undang dasar. Akhirnya Presiden Soekarno mengambil langkah berani dengan menerbitkan namanya Dekrit Presiden, yang kemudian disebut dengan istilah Dekrit Presiden 5 Juli 59, yang salah satu isinya adalah bubarkan Konstituante, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dan membentuk NPRS. Nah, anak sekalian, mungkin saja Presiden Soekarno pada saat itu sudah tidak percaya lagi dengan konstitusi, dengan perwakilan rakyat pada saat itu, karena setiap sidang mereka selalu terjadi perdebatan yang panjang, sehingga 4 tahun ya, sehingga 4 tahun bersidang tidak menghasilkan apa-apa. Bandingkan dengan BPUPKI misalnya anak sekalian, ketika membuat Undang-Undang Dasar
1945 itu hanya memerlukan waktu 1 minggu, yaitu pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli, dan menghasilkan undang-undang dasar yang luar biasa. Lain halnya dengan konstituante. Kenapa? Karena BPUPKI ketika bersidang itu penuh dengan rasa tanggung jawab, penuh dengan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan dan kesatuan pada saat itu sangat dijunjung tinggi. Berbeda ketika zaman ini, ya, di mana demokrasi sudah liberal, sehingga masing-masing partai politik yang duduk di dalam konstituante itu lebih mementingkan kelompoknya sendiri, partainya sendiri, fahamnya sendiri, ya. Ada faham agama, ada faham nasionalis, ada faham komunis, ya, dan lain sebagainya, sehingga tidak berhasil membuat undang-undang dasar dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, anak sekalian, walaupun konstitusi negara sudah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, namun pelaksanaannya juga masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu sama dengan penyimpangan terhadap Pancasila. Ya, kenapa demikian? Karena Undang-Undang Dasar 45 itu bersumber dari Pancasila. Ingat penjelasan Bapak sebelumnya, di kelas 8 kalau nggak salah juga Bapak jelaskan bahwa dalam tata urutan peraturan perundangan, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar harus bersumber dari Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Semua produk hukum yang ada di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Nah, apa saja, kembali ke teks anak sekalian, apa saja penyimpangannya? Inilah beberapa penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45, atau boleh dikata penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup melalui TAP MPR nomor 20 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tak terbatas. Yang kedua, presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret 60 yang membubarkan DPR hasil pemilu. Bayangkan mas sekalian, ini penyimpangan yang cukup parah, ya. Di dalam sistem pemerintahan presidensi seperti Indonesia, masing-masing lembaga negara itu tidak boleh saling menjatuhkan, termasuk kalau presiden dijatuhkan oleh DPR. Seharusnya DPR, kalau menurut konstitusi pada saat itu, DPR harus sidang. Kalau DPR mau menjatuhkan presiden itu harus melakukan bersama dengan MPR melakukan sidang istimewa baru menjatuhkan presiden. Nah, ini terbalik ini. Presiden menjatuhkan DPR, membubarkan DPR. Mungkin saja terjadi kalau presiden sebagai kepala negara dan menganggap negara dalam keadaan darurat, maka maka presiden boleh mengeluarkan perpu membubarkan DPR, ya. Yang ketiga, presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari anggota DPR-GR, utusan daerah dan utusan golongan. Apa itu MPRS? MPRS adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Apa itu DPR-GR? DPR-GR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Setelah presiden membubarkan DPR, maka nggak ada DPR. Lalu kemudian presiden membentuk namanya DPR-GR. Ini juga kesalahan besar. DPR itu menurut Undang-Undang Dasar 45 yang sudah berlaku pada saat itu, harusnya DPR itu dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Tapi mungkin dalam keadaan darurat, maka DPR diangkat oleh presiden. Dan semua anggota DPR itu adalah anggota MPR. Maka semua anggota DPR, semua anggota MPR berarti dilantik oleh presiden. Ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan. Apa itu utusan daerah dan utusan golongan? Kalau sekarang utusan daerah itu namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, utusan golongan ini sekarang tidak ada, nah sekalian. Dulu golongan budayawan, golongan seniman, ya, golongan pengusaha, cendekiawan itu diangkat oleh presiden untuk masuk menjadi anggota MPR.
Nah, inilah anak sekalian beberapa contoh beberapa contoh penyimpangan terhadap Pancasila. Misalnya masih ada lagi, misalnya Presiden kemudian mengganti Pancasila dengan Nasakom, nasionalisme, komunis, dan agama. Kenapa komunis masuk? Karena pada saat itu memang partai komunis cukup besar, dan untuk menghindari kekacauan maka partai komunis ini diakomodir oleh Presiden Soekarno, dan ternyata pada akhirnya PKI ini semakin lama semakin besar dan pengaruhnya cukup besar, ya. Yang kemudian kita tahu pada akhirnya PKI ini melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang kemudian disebut dengan istilah G30 SPKI. Oke, anak sekalian, itulah penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pada periode Orde Lama. Bapak tambahin ya, Orde Lama itu pengertiannya adalah suatu orde, suatu masa di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Oke anak sekalian, nanti akan kita lanjutkan ke periode berikutnya, yaitu yang disebut dengan periode Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Apa saja isinya? Terus belajar bersama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.